Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan saya Rachel Tanwijaya dengan NPM 1942024. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang draft skripsi saya tentang seminar akuntansi untuk UAS saya. Untuk nomor urut artikel saya yaitu urutan ke-75 dengan judul Determinan terhadap tingkat profitabilitas bank pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke. Selanjutnya yaitu latar belakang. Jadi untuk latar belakang, terdapat sebuah riset yang bernama riset BBVA Research yang menyatakan bahwa profitabilitas bank di negara ASEAN pada tahun 2017 itu stabil. Akan tetapi, apabila kita melihat rasio keuangan kita, rasio keuangan di Indonesia seperti ROA dan ROE itu ternyata mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti ingin melakukan penelitian mengenai untuk mengetahui rasio-rasio apa saja atau faktor-faktor apa sajakah yang akan mempengaruhi naik turunnya profitabilitas bank. Untuk selanjutnya yaitu urgensi penelitian. Untuk urgensi penelitian, di sini terdapat dua jenis, dua contoh. Yang pertama saya memberikan dengan PT Bank J Trust Indonesia dan yang kedua yaitu PT BPR Utomo Widodo. Nah, untuk PT Bank J Trust ini merupakan bank umum, di mana di sini terdapat dua tahun, tahun 2019 dan tahun 2020. Kita dapat melihat ROA-nya terdapat penurunan yang signifikan dari 0,29% menjadi minus 3,36%, di mana untuk tingkat kesehatannya berada di 1,25%. Dan untuk KPMM dari 12,9% menjadi 11,6%. Untuk BOPO meningkat dari 100%, 99,92% menjadi 146%. Di mana BOPO seharusnya yang sehat berada di sekitar kisaran 94% sampai 95%. Untuk rasio LDR, loan deposit ratio, juga mengalami peningkatan dari 48% menjadi 56,26%. Dan untuk NPL mengalami peningkatan dari 1,49% menjadi 4,97%. Nah, selain dari rasio-rasio di sini, ternyata pada tahun 2019 dan tahun 2020, PT Bank J Trust Indonesia juga mengalami kerugian sebesar sekitar 400 miliar per tahunnya. Yang selanjutnya kita berpindah ke PT BPR Utomo Widodo. Jadi di sini terdapat satu tahun saja, tahun 2020, saya melampirkannya saja. ROA-nya juga mengalami penurunan menjadi minus 4,8% yang seharusnya untuk sehat tingkat kesehatannya 1,25% apabila tingkat sehat menurut Bank Indonesia. Nah, BOPO-nya juga mengalami juga mencapai 134% dan NPL-nya sangat tinggi sebesar 36,21%. PT BPR Utomo Widodo juga mencatat pada tahun 2020 untuk laporan keuangannya per 31 Desember tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 3,1 M. Jadi kerugiannya 3,1 M. Dan pada tahun 2021 bulan Agustus tanggal 21 OJK mencabut izin usaha PT BPR Utomo Widodo karena rasio-rasionya sudah kurang baik, untuk tingkat kesehatan banknya juga tidak sehat, apalagi mengalami kerugian. Jadi sekarang saat ini PT BPR Utomo Widodo sudah likuidasi, dan dari kedua contoh ini kita dapat mengetahui bahwa kedua bank ini sama-sama kondisinya kurang sehat. Untuk PT Bank J Trust masih ada. Kalau untuk PT BPR Utomo Widodo sudah likuidasi. Nah, selanjutnya yaitu profitabilitas bank. Jadi ini juga merupakan topik penelitian saya. Untuk profitabilitas suatu perusahaan itu pasti akan diukur terus-menerus untuk melihat kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba dari aktiva dan modal perusahaannya. Nah, menurut penelitian Lestari dan kawan-kawan, profitabilitas bank itu adalah sebuah penentu keberhasilan manajemen perbankan tersebut. Untuk pengukuran profitabilitas bank biasa digunakan berbagai rasio, beberapa rasio seperti ROA, ROE, dan NIM. Ini yang paling sering. Nah, semakin tinggi pengukuran rasio-rasio inilah, maka semakin bagus profitabilitas bank tersebut. Ini model penelitian terdahulu. Nah, untuk model penelitian terdahulu ini, saya mengambil dua penelitian. Yang pertama
Salike dan AO, dan yang kedua Hirindus Kausala. Jadi kedua penelitian ini merupakan jurnal utama saya. Yang pertama untuk Salike dan AO terdapat 3 jenis variabel, variabel independen, dependen, dan kontrol. Nah, di sini kualitas aset sebagai variabel independen memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap variabel dependennya yang diukur menggunakan ROAA. Dan untuk rasio kecukupan modal memiliki hubungan yang signifikan positif. Untuk rasio likuiditas positif, diversifikasi positif, beban operasional dan pendapatan operasional atau BOPO memiliki hubungan yang signifikan negatif. Pasar potensial memiliki hubungan yang signifikan positif, kondisi ekonomi makro, dan margin bunga bersih tidak memiliki hubungan yang signifikan positif ataupun negatif terhadap pengembalian rata-rata aset atau ROAA, profitabilitas banknya. Di sini variabel kontrol dipakai dengan kelompok negara yang dibagi berdasarkan negara maju dan negara berkembang, dan hasilnya itu positif dan signifikan terhadap ROAA. Selanjutnya kita berpindah ke yang penelitian terdahulu yang kedua, yaitu Hirindo Kausala dan Kusani. Nah, ini menggunakan dua jenis variabel saja, variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya menggunakan ukuran bank, rasio kecukupan modal, dan rasio simpanan terhadap total aset. Nah, ketiga ini memiliki hasil yang sama, yaitu signifikan positif terhadap pengembalian aset atau ROA. Nah, di sini variabel dependennya menggunakan sama ya profitabilitas bank, tetapi yang satu menggunakan ROAA dan satu aja ROA. Nah, perbedaannya itu hanya satu rata-rata dan satu hanya pengembalian aset. Untuk variabel independen yang selanjutnya yaitu rasio likuiditas, ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian Salike, di mana menurut Hirindo dan Kusani itu rasio likuiditas tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap ROA. Di antara beberapa variabel-variabel di sini, kedua variabelnya, inilah 7 variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya. Variabel independen semuanya, dan untuk variabel dependennya yaitu profitabilitas bank yang diukur menggunakan pengukuran ROAA. Nah, yang pertama kualitas aset, menurut saya, dalam penelitian saya, ini merupakan hipotesis saya, hasil-hasilnya hipotesis saja, belum hasil akhir. Kualitas aset memiliki hubungan yang signifikan negatif terhadap ROAA. Sama seperti juga dengan rasio kecukupan modal, hubungannya negatif signifikan. Untuk LDR dan diversifikasi pendapatan tidak memiliki hubungan yang signifikan. BOPO memiliki hubungan yang signifikan negatif, dan ukuran bank serta rasio simpanan terhadap total aset memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap ROAA. Nah, dari ketujuh variabel ini saya gambarkan ke dalam bentuk model penelitian yang seperti ini. Model penelitian seperti ini dapat 7 variabel independen semua, variabel dependennya ROAA dengan hipotesisnya di samping sini, di mana hipotesis ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk kualitas aset memiliki hubungan yang negatif, signifikan negatif, dan untuk rasio kecukupan modal memiliki hubungan yang signifikan negatif. Untuk kredit, LDR tidak memiliki hubungan signifikan, sama juga dengan diversifikasi pendapatan. Untuk BOPO memiliki negatif, hubungan yang negatif, ukuran bank, dan yang terakhir rasio simpanan terhadap total aset memiliki hubungan yang signifikan positif. Jadi hipotesis-hipotesis ini saya peroleh dari meneliti dan mencari penelitian-penelitian sebelumnya, lalu saya mencari hasil yang terbanyak. Hasil penelitian yang terbanyak, misalnya untuk kualitas aset, terdapat beberapa penelitian tentunya, dan hasilnya pasti berbeda-beda. Tetapi yang hasil terbanyaknya siapa dan hasilnya itu apa, saya akan menggunakan hasil itu sebagai hipotesis penelitian saya. Selanjutnya, yang terakhir juga merupakan metodologi penelitian. Jadi, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling. Jadi, untuk pengumpulan data saya menggunakan data sekunder, di mana data sekunder ini dapat saya temukan data-datanya tentunya berupa laporan keuangan ya, di situs resmi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau ojk.go.id. Nah, untuk objek penelitiannya itu tentunya tentang bank, dan itu merupakan bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun pelaporannya 5 tahun terakhir, tahun 2017 sampai tahun 2021. Saya akan menggunakan laporan keuangannya. Di bawah ini merupakan beberapa variabel operasional saya. Yang pertama ROAA, ini merupakan rasio untuk mengukur profitabilitas bank. Jadi rumusnya itu laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Jadi kita akan melihat apakah hasilnya itu berada di atas 1,25% atau di bawahnya untuk melihat tingkat kesehatannya. Selanjutnya itu ukuran bank dengan rumus logaritma dikali dengan total aset.
Untuk mengetahui apakah bank ini tergolong besar atau kecil, apakah terdapat banyak cabang atau enggak. Untuk selanjutnya, rasio kredit bermasalah atau dikenal dengan NPL, non-performing loan, ini merupakan pengukuran untuk variabel kualitas aset. Jadi rumusnya itu total kredit bermasalah yang terdiri dari 3 jenis: kolektibilitas, kurang lancar, diragukan, dan macet, dibagi dengan total kredit yang kita berikan kepada nasabah. Untuk mengetahui di antara total kredit yang kita berikan, seberapa banyak sih total kredit-kredit yang bermasalah yang ada kemungkinan besar tidak dapat dibayarkan, karena akan mempengaruhi kualitas aset kita. Selanjutnya yaitu rasio kecukupan modal. Jadi rasio ini adalah rasio yang untuk uh, mengukur tingkat risiko kita, tingkat risiko bank tersebut. Rumusnya itu modal dibagi dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi risiko di sini terdiri dari 3 risiko: risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kredit. Nah, hasilnya itu dikali dengan 100%. Selanjutnya itu rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau LDR, Loan Deposit Ratio. Ini rumusnya itu total kredit yang diberikan dibagi dengan total dana dari pihak ketiga dikali dengan 100%. Ini rumusnya untuk mengetahui seberapa besar banyak dana yang kita terima dari simpanan pihak ketiga, kita salurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah lagi. Seberapa besar sih persentasenya itu. Nah, dana pihak ketiga ini merupakan total simpanan bank kita, total simpanan yang kita terima, misal dapat berupa deposito, tabungan, ataupun simpanan lainnya. Selanjutnya yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu BOPO. Rasio ini mengukur seberapa besar dan tingkat biaya operasional yang dibayarkan perusahaan apabila dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya sendiri. Jadi mau lihat berapa besar sih, apakah kebesaran. Jadi rumusnya sangat gampang. Jadi dengan membagikan total beban operasional dengan total pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya itu diversifikasi pendapatan. Nah, untuk rasio ini merupakan rasio yang ini merupakan pengukuran untuk melihat seberapa besar sumber pendapatan perbankan itu berasal dari pendapatan non bunga. Jadi biasanya pendapatan bank itu berasal dari pendapatan bunga, PB, pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga itu bunga dari pinjaman kredit ya. Nah, rumusnya itu 1 dikurang PB, pendapatan bunga, dibagi dengan pendapatan operasional bersih di pangkat 2 ditambah dengan pendapatan non bunga. Pendapatan non bunga ini biasa berupa pendapatan administrasi, pendapatan bulanan yang setiap bulan potong dari saldo rekening kita, dan lain-lain gitu. Jadi pendapatan non bunga ini dibagi dengan pendapatan operasional bersih, dipangkatkan 2, dan nanti hasilnya dikurang dengan 1. Jadi itu hasil diversifikasi pendapatan. Untuk rumus-rumus variabel ini, kebanyakan rumusnya berasal dari rumus yang sudah diatur oleh OJK. Jadi saya ambil dari surat edarannya, surat edaran OJK. Nah, karena perbankan itu biasanya mereka menggunakan rumus-rumus yang sudah diatur dan ditentukan oleh Bank Indonesia dan OJK. Jadi saya langsung mengambil rumus-rumus dari situ dan pastinya rumus-rumus tersebut sudah benar. Untuk penginputan data ke dalam Excel juga sama, di mana kebanyakan perbankan itu dalam laporan keuangannya mereka telah menyajikan hasil hasil perhitungan rasio-rasio dari merekanya. Jadi saya juga mengambil langsung nilai hasil dari sananya. Dan sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya.